warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam lagi di sini. Ini para pakar-pakar burung murai dan makelar dan juga ini ada yang punya sekolahan murai juga. Nah, ini kita ngobrol santai, enak, ning yo bermanfaat kan gitu. Betul, Bapak. Burungnya berapa burungnya? Satu apa banyak? Kalau burungnya sendiri jelas satu. Kalau murainya berapa sih sebenarnya yang ternak itu? Mas Juli berapa, Mas Juli? Ada 20 pasang, Bapak. Oh, Pak Yekjen berapa nih? Saya cuman dikit aja karena tempatnya terbatas, Bapak. Batas Jadi ya. saya cuman ada 6 pasang. 6 pasang. Mas Aris berapa, Mas Aris? Saya juga tempatnya terbatas, Bapak. Enten 5 pasang. 5 pasang. Iya. Tapi dengan Joko-joko kualitas, semua. Pak. Kualitas kok ya. Ini Gurwaton akeh wae. Sayur akeh. Nah, ya toh. Nih bos jualan master. Nah, ini kalau mau nyari master ya Mas Juli ini burung-burung khusus untuk masteran ya Mas Juli. Ya, untuk kualitasnya, Bapak. Oh, kualitasnya Ya, juga ya. kualitasnya. Masteran tapi ya kualitas ya. Iya. Oh, kualitas. Bukan asal-asalan kita menyediakan masteran, tapi memang master itu sendiri sudah mempunyai kualitas yang bagus. Bagus. Seperti itu. Piye Mas Juli? Kira-kira burungnya piye sing ternak itu bagaimana? Kalau Gitu. saya itu bersyukur sekali. Pertama, kanugrahan jadi ketua Asosiasi Penangkar Murai Batu di Kabupaten Klaten. Ya. Pembinanya Bapak Ya. Sunarno. Sip. Bupati 2 periode, sekarang anggota DPR RI. Luar biasa. Jadi Amin. Akaratu bisa maju ini berkat pembinaan beliau. Sama-sama, bareng-bareng. Ya. Gitu. Jadi kenapa Asosiasi Penangkar Murai Batu di Kabupaten Klaten ini saya mohon saya Banyak, ya tekankan. toh? Iya, pokoknya banyak dan saya tekankan produksinya ditingkatkan melawan arus industri burung di Indonesia ini. Dan kualitas ya Mas. Kualitasnya ditingkatkan. Iya. Itu Bapak. Nah, susahnya di mana sih Mas Juli? Susahnya kan semua pengen sebenarnya. Iya. Biar ada ilmunya. Pertama itu harus apa? Bentuk kandang dan lain-lainnya. Seperti apa sih kira-kira? Kalau kandang itu relatif saya yakin teman-teman bisa membuka di media apapun kandang Ada ukuran ya? paling ya 1,5 tingginya 2 meter sudah oke. Ya. Penjodohan yang penting wedoke blunderi meletik lenange gacor mesti cus. Nah, kemudian resiko berikutnya adalah ini induki gemati atau tidak. Ya. Kalau induk ini mau ngelolos diambil 8 hari, insya Allah lolohan aman. Lebih mudah lah. Resiko-resiko induk buang anak ini yang sekarang jadi problem teman-teman. Ditambah lagi karena kapasitas kita ini terbatas melawan industri burung yang memiliki ratusan kandang. Ya. BOP Murai Batu ini kan para bisnismen ini udah nyatet Bapak. Nyatet juga ya. Nyatet biayanya itu sebenarnya berapa toh untuk mengelola sebuah penangkaran murai batu satu induk hingga punya anak dengan siklus 40 hari. Nek mengetok ke duit 600.000 apa 700.000 murai itu diajar gopiro dia berani. Berani ya. Nah, maksud Menguntungkan saya profit tok. ya profit jelas Bati. Iya, Bati Saya kok. tekankan ini teman-teman ini mau ikut pasar rego sayur atau mau bangun pasar. Nek mau bangun pasar sekolah ke manuke nang Soli. Ya. Siap. Oh, kalau pengen gak gelem nyekolah ke tuku masteran gone Om Yuli kan itu dibina sendiri jadikan burung itu berkualitas sehingga punya bobot Bapak. Kalau gantang nang Akaratu jurine jos kan itu. Fair play. Fair play, kan fair itu. play. Tingkatkan burung teman-teman. Jadi kalau burung itu kualitasnya bagus kita punya pasar. Kalau gak gelem lomba, ya sampean mesti ini nyun sewu. Bikin yang black sama atau albino atau yang blorok atau yang ekor 35 cm. Gua itu. Nah, harus ngambil segmennya mana gitu Nah, ya. Bosok gitu, kerennya ya. Bapak. Nggih. Iya, apa nek sayur yo sing akeh. Sing akeh. Sing akeh sayur ya, istilahnya sayuran. Ini kadang-kadang sayur iki yo metu apik kayak Mas. Ya, itu, Bapak. Bapak. Betul. Lah sing loloh itu gimana? Caranya ngeloloh itu kan katanya trik-trik. susah. Wah, ini Om Itu, Sol ini. itu bukan diloloh induknya toh Mas? Sampai 8 hari saja kalau saya. 8 hari. Pengalaman Kang Soli? Ya kalau burung netas sampai diloloh induk itu sampai umur maksimal 8 hari. 8 hari. Ya, tapi saya lebih suka ngambil usia 6 hari. 6 hari. 6 hari. Beda 2 hari. Bedanya apa 8 sama 6? Kalau 8 itu 7-8 itu matanya sudah buka. Oh. Terus pengondisian loloh di tempat lolohan itu agak susah awalnya. Oh, rada bandel ngono. Ya, Wis tapi pinter. ya. Wis pinter. Jadi kalau Anu dilolohi pinter. terus malah handrep.
aslep itu. Melirik, Karena sudah bisa buka milih. mata. Ini bukan mbokku iki. Itu. Sing lolo iku tangan iki. Medeni kok anjing lolo iki. Oh, brenggosen. Tapi Oh, kalau benggosen. kalau umur 6 hari kan 6 hari. masih belum Merem. belum Belum melek. buka matanya ya. Terus kita enak lolonya. Hmm. Begitu membuka kan udah hafal gitu. Nah. Iya. Ngelolo itu sehari semalam berapa kali kira-kira? Kalau saya dari usia ambil dari induk itu Ya. 6 hari kita ambil terus sampai nanti usia 1 minggu itu saya loloh 1,5 jam Setiap 1,5 setengah jam. Wuh. nanti kalau sudah nangkring 2 jam enggak apa-apa. Kalau Setiap 2 sudah jam. nangkring 2 jam, tapi Ya. kalau belum 1,5 jam ngelolo 1 jam. Lah nanti kapan tidurnya Pak Sadi kalau malam? Kan kita punya anak saya, istri saya. Itu siang malam itu maksudnya 1,5 Enggak. persen. Dari Oh, siang. saya ngeloloh mulai dari jam 6 pagi Ya. sampai jam 4 sore. Oh malam enggak. Malam enggak. Berarti kan ora apa-apa lah nek malam barang kan ora iso klono bojo to ya. Malam kok ngurusi manuke dhewe ya. Dewe ya. Secara khusus. Berarti 1,5 jam itu hanya siang ya, bukan? Ya, pagi sampai sore. Oh, malam enggak ya? Malam tidak. enggak sama Saya sekali. biasakan maghrib itu udah. Oh, karena Bisa tutup. dibiasakan ya. Ya. Mungkin dari induknya ya malam ya enggak kan? Ya, Oh, induknya enggak nyari makan kok. ya betul. Nah, terus sulitnya di mana sulitnya? Kesulitan untuk loloh itu biasanya usia mau nangkring. Malahan. Padahal Nangkring itu, udah agak gede padahal. ya, itu karena kayak kalau saya ibaratkan anak kecil Ya. baru bisa jalan. Ah. Itu kan pengennya lari-lari. Nah, itu Oh. begitu juga seperti burung. Hmm. Itu nabrak-nabrak dan di loloh itu susah. Kita Hmm, harus telaten di sini. bisa luka ya. Ya, Itu harus dipegang kok enggak kalau Enggak perlu. Lolo itu enggak dipegang ya? tidak Hmm. tidak usah dipegang. Tapi kita harus telaten. Maksudnya telaten gini, waktunya makan kadang dia tuh nggak mau makan, terus kita telaten bentar-bentar Kasih. dikasih Oh. masuk sesuap atau 2 suap, nggak masalah. Nggak usah. Berarti itu Terus apa yang dikasih itu? Kasihkan susu apa susu formula apa susu apa gitu. kalau saya pakai ya namanya burung murai batu itu pemakan serangga. Saya pakai jangkrik sama ulet ekstra. Dari kecil itu. Ya, terus saya tambahin pakai pakan burung yang Ekmek. Yang pur. pur, Yang pakai pur ya. pur. Pakai pur. Itu Nah, terus kalau apa ulet apa itu, Pak? saya pakai ulet Hongkong. Ulet Hongkong. Enggak panas ya? Itu kita harus tahu cuaca. Kalau memang cuacanya dingin kita agak kasih banyak nggak apa-apa, tapi kalau cuacanya panas kita kasih dikit saja. Jadi kita harus tahu. Katanya kalau panas bisa ngerusak matanya kan gitu tuh. Iya, Kalau itu terlalu Over ya. Ya, Jadi ya ukuran lah. ada ukuran. Pantasnya ya. Betul. Ukurannya per bali sekilo, setengah kilo atau saon gitu kan ya. Mungkin Ya. gitu ya. Ya. Nah, apalagi sulitnya kandangnya apanya gitu. Kandang. Kalau di kandang saya kira tidak ada kesulitan. Kesulitan ya enggak ada ya. Tidak ada kesulitan. Penjujuan itu Masa-masa enggak. sulit itu ya pas waktu nangkringnya itu, Bapak. Nangkring itu ya malah. Waktu ya. nangkring itu prosesnya peloloh itu harus cermat. Harus cermat. Harus ngerti betul ya. Kita harus siap obat-obatan. Biasanya cuaca yang ekstrim dingin, kalau pagi dingin siang panas itu di murai lolohan itu rentan sekali, Pak. Jadi rentan untuk mati. Mati ya. Awalnya mencret pasti Berapa itu. kematian itu berapa persen kira-kira? Ya, Kalau kalau- 10 meloloh 10 gitu ada yang mati? Belum tentu. Belum tentu. Kalau memang kita sudah istilahnya Lihai. sudah tahu, udah lihai, udah mahir, itu menekan kematian itu tadi ya kita harus sadar situasi cuaca. Cuaca ya. Oh, Kalau memang cuaca ekstrim itu kita selalu siap berarti vitamin. bedanya kalau pas kemarau sama pas musim hujan. Pancarobanya. Oh, yang pas- bahaya itu oh, pancarobanya. Oh, pas perubahan. Ya, pas perubahan. itu ya. Nah, kalau pas musim hujan itu sudah musim hujan itu sudah enggak apa-apa. Musim kemarau pas kemaraunya enggak apa-apa. Mas Haris piye sulitnya di mana Mas Haris? Ada sulitnya, ada enaknya.
Nah, enake ngene ngedol kuwi ya. Kalau sudah besar Bobo. Wis gede. Kalau sudah Betul itu, nangkring, Bobo. makan kering, Oh iya, gimana Mas? Itu Ya, poin. kesulitannya ya cuman itu pas posisi kita anakan, kita loloh waktu nangkring itu kesulitannya Di situ rata-rata iya, ya. rata-rata di situ. Memang ekstrim kalau apalagi pas musimnya ekstrim ya resiko kematiannya lebih. Pas nangkring itu, loloan Iya. itu berarti sabar. Sabar itu maksudnya apakah setiap jam apa setengah jam atau setiap dia mau? Sabarnya itu dia kadang diloloh nggak mau Pak, Nah, nunggu mau. nunggu ya nanti kadang mangap sendiri langsung set Apa gitu. dipaksa gitu loh. Nggak bisa dipaksa. Tidak. toh? Nggak bisa Pak, nggak itu bisa. kodenya Dipegang cuman dulu. kalau di apa cucuknya itu membuka Bobo. Nunggu Itu dia itu. mau ya. Oh, Kalau nggak enggak ya bisa nggak dipaksa, bisa. dipegang pun nggak Nggak mau Bobo. bisa ya. Itu riskan nanti, Oh, rentan. tapi kalau perkandangan nggak ada Mas Aris? Nggak ada, Kesulitan di Bapak. perkandangan? Nggak ada. Oh. Atau mungkin situasi kondisi lingkungan? Lingkungan bisa mengganggu juga kalau lingkungannya nggak nyaman, kalau burung itu merasa nggak nyaman ya terganggu produksinya. Dari do terus saya ini mau lebaran, kok do ngunek kelong. Ya itu ada, itu mungkin iya ada itu. gangguan juga itu. Gangguan ya. Iya. Wah sedih gue. Itu bisa disisati Pak ya. Jadi Oh. gini, biasanya Gimana musim-musim Lebaran lebaran itu ini kan ya, banyak petasan. petasan, buat Bang kan. Api, ya. Nah itu biasanya saya kandang itu saya kasih lampu. Jadi mereka kaget tuh terbang-terbang itu nggak nabrak-nabrak. Tapi kalau Oh, gelap Terkondisikan. dia nabrak-nabrak. Oh, kandang itu sebenarnya posisinya terang, ada lampunya atau memang gelap selamanya? Kalau tempat saya gelapin. Gelapin. Hari-hari tertentu aja ya seperti lebaran itu Lebaran saya kayak kasih lampu. lampu. Hmm. Satu itu, yang kedua saya siasatin pakai tip radio. Radio ya, Jadi setel ke radio. saya setel ke radio, jadi ada suara itu dia sudah Terbiasa. terbiasa ya. dengan Oh, nah iya. gitu. Ada Kayak penyiasatan. istilah terapi ya. Terapi ya. itu. Ada siasatnya juga berarti ya. Iya. Wah, itu namanya membohongi burung itu. Oh, ya dosa gede kuwi. Tapi paling tidak Tapi ada bikin tip-tipnya, nyaman. Bobo, ya. Iya. Bikin nyaman burung juga Oke, itu. Pak. Masteran, Pak Yuli. Iya. Masteran itu apa saja sih Pak Yuli? Baik Bobo. Hmm. Di samping saya masteran, Ya. ini saya juga Ternak. peternak juga Ya, Bobo. oke. Walaupun saya gabung di Akar Ratu baru beberapa bulan, Oke. tapi termasuk yang awal-awal kami dari dinas Ya. itu sudah memfasilitasi Ya, juga. teman-teman Waktu ya. awal juga kopdar kami Ya. siapkan tempat. Hmm. Dan tentunya dengan saya masuknya di Akar Ratu, walaupun saya pemula tapi ternak alhamdulillah sudah lumayan banyak Sudah Bobo. tahu ya. Sudah 20 pasang juga Wah, ini. 20 pasang. Iya Bobo. Mantap. Ngebut dia tuh. Iya. 20 pasang bagus-bagus semua. Jadi Hmm. saya mempunyai pengalaman juga. Hmm. Waktu itu saya berawal dari pemula ternak itu saya membeli yang sudah induk Bobo, Oh, yang sudah Iya. pernah anu ya. yang sudah pernah Produk. produk. Produksi. Tapi permasalahan saya membeli yang sudah produk itu saya pindah ke kandang saya mengalami Macet. masalah Bobo. Hmm. Ya, jadi ketika saya beli selang beberapa minggu mabung. Malah mabuk. Ya, Stres mabung. ya. Ya, akhirnya setelah mabung kondisi bulu normal itu pun nggak bisa langsung produk. Hmm. Akhirnya saya berinisiatif sendiri. Hmm. Ini saya teruskan untuk pembelian yang sudah produk, Ya. tentunya akan menjadi hambatan. Hambatan Akhirnya saya belajar otodidak. ya. Saya beli jantan sendiri, betina Betina sendiri. sendiri, Ya, saya gabungkan sendiri, Bobo. Oh, berarti Dan ini teman-teman kalau mau ternak Ya. jangan beli yang sudah Ya, Produksi. itu kalau pengalaman produksi, saya, ya? Bobo. Ya, pengalaman. Ya, Nah, ini kan pengalaman saya. ditularkan Ya. teman-teman nanti kan. Ya. Berarti mereka lebih baik menjodohkan Ya, sendiri kan. karena dari 10 awal saya pembelian yang sudah produk, Hmm. itu sama sekali Gagal satupun pasangan belum ada yang Oh, gitu produk. ya. Ya. Nah. Akhirnya saya memberanikan diri. Kadang-kadang kan nafsu pengen, Ya. pengen cepat. Nggak Tapi taunya akhirnya malah, masuk kandang malah masalah. nggak bisa, gitu. ya. Bisa, gitu. seperti itu. Akhirnya saya membeli yang jantan sendiri, betina, Betina sendiri, sendiri, jodohkan ya. yang seumuran kurang lebih sama, Hmm. saya masukkan ke kandang. Oh, umur perlu ya? Nggak, Perlu, Bapak. pokoknya nggak tua sing lenang gitu nggak? Diusahakan jangan yang trotol, Bapak. Hmm. Karena kalau trotol nanti masuk ke kandang, itu pengalaman yang mungkin teman-teman yang lain itu ngelemak. Oh. Ya, kondisi ngelemak. Jadi ibaratnya usahakan yang nyari yang sudah remaja. Yang Itu remaja. yang siap
Mungkin umur 8 sampai 1 tahun seperti itu. Oh ya, 1 Ya. tahun. Kalau Ya. kurang dari itu ngelemak ya. Ngelemak. Itu malah nanti- rata-rata mungkin karena kita juga mengasihkan ekstra fooding terlalu banyak. Akhirnya setiap hari nanti. Kalau umur 8 bulan sampai setahun, Pak Yuli, itu kira-kira bisa produk berapa lama nanti? Setelah berapa di kandang berapa itu lama? langsung Bopo nanti. Biasanya cepet kalau umur kita nyarinya juga yang berkualitas juga. Oh. Jadi yang mungkin Umur setahun sudah waktunya berarti? sudah Oh. itu sudah mulai angkat unjang, nanti persiapan. Kalau itu nanti apa namanya hoki ke kita, Ya. itu nanti langsung produk Bopo. Oh. Seperti itu. Berarti umur 8 bulan sampai 1 tahun tahun ya kita itu beli ya. biasanya sudah memasuki remaja yang produktif. Remaja yang produktif. Iya, seperti Jadi itu. tidak nunggu lama malah ya Iya. sebenarnya. Tapi Dan kalau sudah jadi malah lama tadi. Iya, Bopo. Nah ini sekolah gimana kalau sekolah? Katanya kan sekolah ini kan banyak burung sekolah ini. Burung saya kan sekolah di tempat sampean, Pak. Iya. Nah ini gimana nih? Berapa biayanya kira-kira? Biayanya per bulannya 300 murah saja, Pak. Murah ya. Jadi kita Kicomania juga membuat Kicomania bahagia juga. Jadi iya, tidak mematok harga yang mahal. Mahal, Jadi kita kasih dari harga yang murah. Oh gitu. 300 ya. 300.000. 300 untuk menyekolahkan itu ya. Ya, Nah, per bulannya. ono sing pinter apa ning sing bodoh, Pak? Ya Padha murid sekolah. rata-rata di tempat saya itu sudah pada pinter. Oh, sudah pinter. Sudah pinter karena mereka menyekolahkan juga sudah diseleksi dari awal. Dari Dari peternaknya peternaknya sendiri menyeleksi ini trotolan yang mau saya sekolahkan yang menurut mereka itu yang bagus ini gitu. Jadi Oh. langsung kirim ke tempat saya. Kira-kira pas sekolah itu pasnya itu pas mabung atau sebelum? Minimal usia 2 bulan. Oh, masih kecil. Masih Oh, kecil, trotol. Ya, trotol itu apa? ya. Minimal. Mungkin Iya, iya. tipnya kalau throttle mungkin untuk Lebih nge-save mudah ya. nge-save suara atau yang di master itu mungkin lebih Lebih cepat ya. lebih cepat. Lebih cepat. Hmm. Kembali lagi kita ke anak kecil tadi ya. Iya. Anak kecil kan usia 2 tahun itu merekam. Gampang. Nah, gampang merekam. Nah, sebaliknya juga seperti burung. Maksimal umur berapa? Maksimal 3 bulan. 3 bulan. 3 ya. bulan. 3 3 bulan itu masih 300 itu kalau sebulan. Itu kalau hitung-hitungan dari untung Pak, dari pakan gitu, Pak. Untungnya pakannya kan ya banyak toh, Pak. ya untung Pak, kita masih dapat Iya. profit dari Untung situ. 250 gitu ya. Setiap bulan Ya, cuma ini 50.000. Kalau SPP-nya gini, Pak, saya jelaskan. Iya. 3 bulan pertama 300. 300. 3 bulan Tiga, pertama. ya 3 bulan pertama 300, Ya. terus umpamanya 6 bulan, Berarti sisa 3 bulan 400. 350. 350 ya. Naik Terus yang 50. ya, terus untuk yang terakhir 400. Balik karena pakannya naik ya. Ya. Tambah besar, Ya. pakannya tambah naik. Ya. Apalagi kalau pas jangkrik larang ya. Pusing nanti. Ya. Ini mungkin yang menarik Bobo terkait Ya. dengan sekolah itu nanti kan Ya. bagi peternak sendiri. Itu kan menjadikan nanti jackpot juga. Iya. Ketika kita sekolahkan di situ, Iya. nanti ketika burung itu sudah berkualitas di lapangan, Ya. harga burung juga semakin Wah, naik. serana Bobo. ukurane. Seperti itu, Bobo. Jadi Serana- keuntungan kita kan Iya. mungkin yang selaku peternak juga kadang merasa kesulitan. Iyalah, Di saya masteran tuh juga beli burung di tempat lomba 50 juta. Makanya itu, Bobo. Tapi memang harus beli itu di gantangan Pak ya. Ya, Jadi iya. di tempat lomba itu lebih Betul. kita tahu, Ya. jangan beli di medsos. Ya. Percaya medsos itu. Tolong nanti loh apa burungku harus pinter loh itu yang. Oh iya pasti. Iya, Bapak. Sekarang sudah terbantu Pak. Ya. Tembakannya cililin, Oh, kenari, bojos. nah, terus Pas tembak. kapas tembak Nah, sama cungkok. nah, berarti dikasih laporan dong yang nyekolahkan itu. Iya, mungkin Setiap nanti berapa lama? Ya, bulan, ketika lulus dari situ ada sertifikat dan sebagainya. ada Iya. sertifikatnya. Tapi ada Betul, anunya Pak. toh, ada laporan ke pemilik ya. Ada itu Setiap bulan bagaimana? bukan setiap bulan Pak. Jadi Ya, Pak. waktu burung itu pas mabung itu Ya. biasanya dia ngeriwek yang sudah diserap, yang sudah masteran yang masuk. Yang masuk. Itu nanti saya video, saya laporkan. Burung jenengan sudah mulai
kena masteran burung ini. Oh. Jadi ada rekamannya mereka bisa lihat. Ya. Rekam jejaknya berarti ya. Rekam jejak. Ya. Nah, ada satu hal lagi yang saya perlu tanyakan. Saya nyekolahkan seumpama, Ya. terus mati, gimana itu? Matinya bagaimana dulu, Pak? Oh. Kalau di tempat saya itu karena mati sakit, Ya. itu berarti ya itu kan kita tidak garasi nyawa, Pak. Iya. Itu jadi tanggung jawab pemiliknya Oh, juga. berarti Kita kan ada perjanjian ya, dong. tapi Lengkap kalau dong. untuk keteledoran itu kayak lepas Oh. atau apa itu nanti saya yang ganti. Tanggung jawab, oh Tanggung ya. jawab. Berarti harus ada perjanjian Ada dong. perjanjiannya ada. Perjanjiannya ya. Ya. Saya dulu kan main nyekolahkan saja nggak ada perjanjian kan gitu. Ya kan Karena saya kalau Pak disuruh sudah bikin- percaya sama saya. saya enggak perjanjian saya pokoknya HP kan Iya, gitu loh, iya. Bang. Tapi Iya. setelah besok ada sekolah ini kan profesionalnya harus Wah, dijunjung profesional. tinggi Bapak. Harus Iya. ada. Karena ini nanti berkelanjutan juga terkait dengan sekolahnya Pak Soli ini. Ya. Kalau cuman wah gara-gara mati akhirnya nggak ada tidak lanjut Ya. sebagainya, nanti justru ya merugikan saya menghancurkan sendiri. Betul. si sekolah sendiri. Jadi burung itu kalau mau mati biasanya sakit. Itu saya laporkan, oh posisi sakit ini baru Ya, diobati mau diusahakan. biasanya kalau mati nggak bernapas toh Pak ya? Iya. Mati, sudah tidak bernapas, sudah nggak nangkring lagi. Nggak itu. nangkring, ya. Ya. Sukabumi. Oh iya, betul. Nah, kalau Pak Yuli, masteran itu apa saja sih harusnya kira-kira? Murah itu Oh, apa sih saja Ya, nih gitu? kalau masteran itu yang paling utama itu salah satunya burung cililin, Bapak. Cililin. Itu yang pasti di gantangan itu paling disukai oleh juri. Oh gitu. Tentunya Keluar ya. juri itu pasti melihatnya kalau ada tembakan cililin, itu yang Oh. paling utama. Ketika cililin itu sudah Keluar. dikeluarkan dari si murai itu sendiri, Ya. itu pasti juri kaget. Wah, Hmm. ini pasti burungnya bagus. Bagus. Apalagi nanti cililinnya tembakannya panjang. Sering ya. Ya. Hmm. Itu yang pertama cililin, terus yang kedua nanti mungkin bisa ke kapas tembak, Hmm. terus cungkok, seperti Hmm. itu Bapak. Itu yang menjadi daya tarik. Andalan Ya, istilahnya, daya andalan tarik untuk tersendiri. isian ya, masteran Ketika ya. di gantangan itu masteran keluar, Hmm. itu pasti nanti akan mempengaruhi Penilaian juri tersebut. Nah. Jadi harapannya ketika para penghobi burung ketika mau memasterkan ya paling tidak yang utama cililin, Cililin ya. terus Padahal cungkok. cililin kapas. harganya berapa itu Pak Yuli kira-kira sekarang? Untuk cililin Yang saat bagus. ini gini Bapak. Buat masteran. Jadi perkembangan cililin yang dari luar Jawa itu sekarang sudah dibatasi Bapak. Untuk Oh. dewasa tidak boleh dikeluarkan. Oh, gitu. Karena nanti akan merusak habitat, ya habitat cililin itu sendiri. Hmm. Akhirnya mungkin dari daerah asal sana ini yang boleh dikeluarkan hanya yang khusus dan padu. anak-anak. Kanan yang muda ya. Contohnya kayak anis merah Bapak yang dari Bali. Hmm. Dari Bali ini akhirnya mereka juga ngawur. Hmm. Mereka yang indukan dan sebagainya dilarikan ke Jawa semua. Semua. Akhirnya Masalah ya. masalah yang di sana habis, ya udah berarti akhirnya nanti anis merah sendiri juga Lomba jadi habis juga. jadi habis juga. Habis, Seperti nggak itu ada yang Bapak. dilombakan dah tua-tua kan. Iya. gitu. Oke. Nah, kalau bicara master, kan masteran itu kan ada langsung burung, ada di sekarang kan di HP, Ya. di MP3. Nah, Bapak. itu kalau masteran itu paling cepat direkam dari MP3 atau dari burung langsung? Kalau burung itu lebih menyerapnya lebih cepat dari burung langsung. Burung langsung. Dan suara yang keluar dari burung itu tetap bagus jernih yang langsung dari burung. Yang Beda asli. kok ya. Beda, Iya. beda, Beda ya. beda. Hasilnya. Tahu kita tahu, Pak. Jadi Masteran. di lomba itu burung murai itu nembak cililin. Oh itu cililin MP3. Kita tahu. Oh gitu dah. Iya, Iya. kita tahu. Bisa Juri pun bedakan. tahu, beda. Oh, bedakan ya. Beda. Oh. Hentakannya udah beda. Hmm. Terus apa? Volumenya juga sudah beda. Oh, saya pikir kok kan kalau beli masteran mahal. Oh, dari MP3 gitu pikir saya itu. Enggak ya. Nah, makanya kita masterin burung itu paling bagus ya pakai burung asli. Gitu. Jadi terus teman akar-akar itu kegiatannya lomba itu berapa lama sekali sih? Latihan, lomba. Latber itu kita di Gantangan Angkaratu Gunung, Gantangan Angkaratu itu setiap hari Kamis. Kamis itu jam latber. berapa itu? Itu Oh, undangan dua? jam 1. Hmm.
nanti naik jam 2 2 lah ya. Ya. Jam 2-an lah ya. Kebetulan Pak besok tanggal 26 Mei kita akan launching Untuk ini ya, untuk laber ya. itu sesuai dengan bimbingan dari Bapak dulu bikin gantangan akhirnya sekarang terwujud di Gergunung. Burungnya banyak bagus. Kenapa dimasteri kalau nggak dilatih lagi? Iya, kan gitu. Di master iso isi terus kepinteran bahaya malahan. Jago bupati. Antusias kemarin Bobo yang waktu pelaksanaan hari Kamis pertama itu ya, itu juga lumayan bagus Bobo. Respon dari penghobi sendiri, Kicomania itu yang di luar anggota, itu banyak yang berminat. Yuri yang Suceng loh. Fair play Pak. Oh fair play dong. Iya toh, nek bagus ya bagus tenan. Nek perlu kok CCTV. Jadi kalau protes itu bisa di apa? Diadu gitu. Ya, bisa direkam jejaknya kan ada, Bobo. Kok dia ngotot burung saya tuh kerja tapi kok nggak dapat nomor kan gitu, Bobo. Kok kalah sama nggone kaya elek, nggone cah cilik urung ngerti lah, jangan kan gitu ta. Bebas teriak Bobo, kalau teriak didis sama nanti Om Solin tugasnya ngedis. Oh gitu ya. Galak ini, digantungkan galak. Tugasnya galak-galakin orang yang teriak sama. Aku pas aku kenyang pengen teriak piye cah. Tetap saya dis Pak. Kasih don enggak jadi loh. Itu udah jadi kesepakatan di gantangan Akaratu teriak dis gitu. Nek gaper main nang kono taleni. Wah itu paling ini saya incer Mas Gaper itu yang sering protes. Teriak itu paling kenceng. Langsung dides berarti ya. Wah, itu jadi juara ya. Apa itu namanya, anggotanya banyak apa itu? Gitu ya. Terus bola teriak ya. Di gantangan Akaratu 4 bulan ya, Pak. Sekitar 4 bulan ada latpres ya? Iya, kita ada latpres. Bukan seperti ini ya. Kalau kemarin dari Dewan Penasihat kan Pak Anto itu mengharapkan bahwa ada momentum di mana kita memiliki 3 triwulan lah. Latpres itu setiap bulan. Kemudian per triwulan nanti ada agenda yang di bawah anniversary, di mana kita akan melibatkan IO nasional, yang mana di sini nanti seperti IO nasional, wajib nasional. Berarti latpresnya tiap bulan. Terus ada event di bawah anniversary-nya Akaratu. Triwulan. Nanti anniversary-nya ya. Stop lah. Gayeng lah pokoknya. Gayeng meriah. Kumpul Akaratu. Suceng ya, fair play tadi ya. Harus fair play itu. Tentunya ada keistimewaan juga, Bobo. Penempatan Akaratu di Taman Gergunung itu. Orang pengunjung itu bukan hanya penghobi saja. Ketika mereka datang, mereka mengajak keluarga, Bobo. Sambil bisa untuk berwisata di situ, Bobo. Iya. Itu keuntungan, keuntungannya luar biasa itu tempat. Keuntungannya gantangan di Taman Gergunung itu seperti itu, Bobo. Jangan-jangan nanti teman-teman aku plus jualan berarti. Plus jualan es teh dan gorengan itu. Ya itu kan bisa meningkatkan pendapatan, Bobo. Dan tentunya yang berada di sana termasuk angkringan itu justru parkiran, ekonomi luar tempat. Dan Kicomania juga seneng gantang di sana Pak. Jadi karena di situ kan taman, bisa ngajak keluarga, yang bapaknya gantang, anak istrinya wisata. Terus untuk pengondisian burung tuh luas Pak. Gampang. Jadi mudah sekali untuk pengondisian burung. Tempatnya juga rindang ya. Rindang. Jangan lupa burung ini. Nyaman itu. Tiap Kamis siang jam 1 jam 2 mulai ada latber di Taman Gergunung. Ini yang paling istimewa itu Akaratu ini mengemban amanah pemerintah daerah Kabupaten Klaten, Bobo. Jadi saya kira di Indonesia itu yang punya cuma Klaten ya. Baru Klaten. Yang punya baru Klaten. Memberikan amanah kepada asosiasi untuk mengelola gantangan, ada tamannya bagus, kemudian setiap event alhamdulillah badan usaha milik daerah beberapa itu kan mensponsori terima kasih ya untuk Bagas Suara, dari pemerintahan, support dari pemerintah juga luar biasa untuk teman-teman para penangkar ini kan dalam rangka mendorong mensupport penangkar. Ekonomi daerah setempat juga meningkat itu pendapatannya. Dan tentunya ada salah satu lagi, Bobo. Terkait promo, Bobo. Promo yang dikeluarkan oleh panitia. Ini nggak segan-segan, Bobo. Setiap event pasti ada promo, Bobo. Pasti ada promo. Dan tentunya kemarin dari promo panitia itu ketika ada yang menggantangkan
yang ibu-ibu itu dapat bonus Bobo. Oh gitu ya. Ada bonus dari promonya. Ketepalan di hari Kartini. Oh lah, saya ibu-ibu itu kan diboncengkan suaminya. Bawa apa itu? Bawa mure, gendong mure. Itu tak suruh ke rumah tak kasih mure kok. Betulan Pak ini. Saya dapat ya. Nah, itu yang jadi pembeda dengan gantangan-gantangan yang lain seperti itu. Iya, karena itu adalah bagian apa? Bagian ya promosi Bobo ya. Penuh kejutan. Di samping itu juga itu luar biasa karena memang apa bahwa istri juga harus senang gitu. Jangan terlalu melawan. Jenderal rumah itu kayak kemarin tuh kita ngadakan kopdar Pak Akara itu ngadakan kopdar. Itu hadiahnya itu peralatan dapur Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi kita gantang hasilnya di ibu-ibu juga seneng. Itu pinter. Jadi malah berharap mereka Bobo. Jadi kalau gantang nggak diomelin jenderal rumah kan gitu. Iya, jenderal rumah itu kalau gantang lagi dapat durpes lagi seperti itu. Oke, sip lah. Oke, ini tonton Alkaratu kebetulan pas kumpul ini sambil ngumpul nganggur ini nggak ada wedang, tadi adanya Gorakuang karena tadi sekalian buka bersama. Alhamdulillah sukses untuk Akaratu. Amin. Juga teman-teman penangkar juga sukses. Amin. Semuanya Pak Guru ini yang Pak Gurunya burung juga sukses. Amin amin. Lancar semuanya. Amin Bapak, siap. Ya, oke. Nanti kapan-kapan kita berjumpa lagi. Amin. Obrolan ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin baru mau pengen menangkar dan penangkaran dan biar juga sukses. Biar yang penting yakin Bobo. Iya, yakin. Di guyonan bisa diambil istrinya, ya kan gitu. Gitu dong. Jadi kalau kita ternak yang laki-laki nggak cocok, ya istrinya suruh ternak, kan beres. Karena itu ada bagian tambahan untuk pendapatan keluarga. Betul. Oke, terima kasih. Nanti sampai kapan untuk jumpa lagi obrolan bersama Haji Sun. Semoga teman-teman penangkar sukses semuanya. Seluruh penangkar di Indonesia juga sukses semuanya. Yang belum menangkar baru belajar, silahkan belajar. Boleh ya belajar di Akaratu. Boleh. Terbuka lebar Bobo. Teman-teman luar buka yang seluruh Indonesia yang mau belajar untuk ternak murai dipersilahkan datang ke teman-teman Akaratu Klaten, siap membantu, siap memberikan pembelajaran ya. Boleh datang. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.